Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman PPKL seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang laporan PPKL terbaru versi updatean Agustus 2021 sesuai dengan jumlah PPKL terbaru yang efektif mulai Agustus tahun 2021. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Seperti biasa kita buka website PPKL. Di sini teman-teman bisa menggunakan alamat domain ppklkemenkopukm.go.id atau juga bisa menggunakan ppklkemenkop.id. Dua-duanya sama, mengacu pada satu server. Jadi seenaknya teman-teman aja mau pakai yang mana silahkan. Nah, di sini yang kita ketahui tampilannya terbaru seperti ini. Nah, yang terbaru adalah kita buat ada 5 menu utama seputar PPKL. Itu berarti informasi terkait dengan PPKL, kegiatannya, kemudian infografis ini laporan grafik pendampingan teman-teman PPKL pada koperasi. Jadi ini secara otomatis nanti fluktuatif sesuai dengan jumlah kelompok masyarakat ataupun koperasi yang teman-teman dampingi ya. Kemudian produk unggulan koperasi ini yang terbaru. Produk unggulan koperasi sesuai dengan targeting 2021 terkait produk unggulan koperasi yang perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, linknya ini mengarah ke trading board atau informasi tentang produk-produk unggulan koperasi. Jadi di sini nanti akan kelihatan, memang masih dalam proses. Nah, ini sesuai dengan hasilnya, sesuai yang teman-teman inputkan dalam laporan PPKL. Nah, ini tadi dari, kalau yang grafiknya ini tadi kelihatan jumlah petani 2313. Ini infografis yang teman-teman inputkan. Kemudian ada lagi e-rekrutmen. E-rekrutmen adalah sesuai dengan jumlah terbaru juga. Ini untuk masyarakat atau calon PPKL yang ingin mendaftar menjadi anggota PPKL. Sekarang yang seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen PPKL sekarang secara online, terbuka, akuntabel, transparan, dan objektif. Jadi tidak ada manipulasi di sini. Ini bagi teman-teman ke masyarakat yang ingin mendaftar menjadi PPKL, baik itu PPKL pengganti ataupun PPKL baru. Ini nanti lewat e-rekrutmen ini. Oke, yang selanjutnya adalah e-PPKL. Nah, ini nanti yang kita bahas. Ini adalah laporan yang sering kita lakukan ya, melalui e-PPKL ini. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Mulai e-PPKL. Nah, oke. Tadi berhubung saya sudah login, berarti langsung masuk ke dalam dashboard e-PPKL. Ini saya pakai akun Jeffrey Maulana. Nah, target di dalam dashboard ini, nah ini ada tambahan kemarin data koperasi aktif yang belum bersertifikat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini kita harus bisa mensupport kelengkapan data ODS. Jadi fungsi dari laporan PPKL ini, profiling koperasi ini adalah untuk supporting data ODS, karena kita harus ketahui bahwa data itu cuma satu, yaitu yang kita pakai adalah data ODS. Nah, tapi kadang data yang di kita lengkap, tetapi di ODS
belum tampil. Nah, mungkin karena petugas pendatanya beda, tapi bukan tupoksi kita, bukan wewenang kita untuk akses ODS, tapi paling tidak kita bisa support data melalui profiling yang kita lakukan. Nah, untuk tahun 2021 ini teman-teman PPKL diharapkan dapat melengkapi data-data koperasi aktif tapi belum bersertifikat. Nah, ini silahkan teman-teman download. Ini yang prioritas untuk dibina. Jadi nanti koperasi-koperasi ini harapannya datanya sudah masuk ke dalam ODS secara lengkap. Fokus pembinaan kita di koperasi-koperasi yang belum bersertifikat. Nah, ini nanti silakan teman-teman download. Nah, ini kemudian menu yang kedua adalah database pengguna. Oh ya, teman-teman, untuk lebih enaknya, jadi profil teman-teman kalau bisa dilengkapi ya. Jadi banyak teman-teman yang belum melengkapi profil pribadinya, jadi kadang kesulitan. Di database pengguna ini berisi seluruh pengguna dari website PPKL, baik itu PPKL sendiri, kemudian koordinator, ataupun mungkin yang lain, ada BPK dan inspektorat macam. Nah, ini jadi teman-teman kalau seandainya pengen cari teman kita, oh PPKL Lamongan siapa ya, nanti kita tinggal cari aja datanya. Jadi nggak perlu tanya-tanya sebetulnya di grup atau kepada teman, kita tinggal cari aja nama provinsinya, kemudian kabupatennya, kita tinggal cari. Ini PPKL, teman-teman PPKL kita Lamongan, jadi kita nggak perlu repot-repot, oh ini udah ada nomor teleponnya, tinggal teman-teman hubungi saja. Ini merupakan database pengguna, ini data seluruh pengguna dari website PPKL. Ini kita ambil contoh, kita sudah sono emailnya, nomor teleponnya, informasi personalnya. Nah, ini cuma bisa diakses oleh teman-teman PPKL. Nah, yang selanjutnya adalah koperasi, database koperasi, database objek-objek binaan kita, baik koperasi maupun kelompok masyarakat. Yang pertama adalah koperasi. Nah, koperasi ini berisi seluruh data koperasi binaan kita. Jadi kalau di sini binaannya ada 170, berarti binaan teman-teman PPK si Febri Maulana itu ada 170. Update ini seandainya kita akan melakukan ada pergantian nama ataupun kita akan melengkapinya, kita tinggal isi saja nama koperasinya, kemudian seandainya ada PAD ya berarti dari semula CU Angudi Laras menjadi CU KSP CU Angudi Laras atau Koperasi Jasa. Nah, ini nanti silakan tinggal teman-teman update. Ini merupakan informasi general, jadi informasi utama dari koperasi. Nah, informasi utama. Nanti secara detailnya di input laporan. Di sini teman-teman bisa memfilter. Taruhlah kita pengen cari kelompok koperasi KUD, nanti tinggal kita filter saja nama koperasi, maka KUD akan secara otomatis tampil binaan kita. Nah, terus kalau seandainya kita pengen filter apa, nah, nanti silahkan diakses dalam filter ini. Nah, data tersebut juga bisa kita download. Nah, download ini silahkan teman-teman yang pengen di download apa, silahkan di list saja, taruhlah berdasarkan nama, alamat, nicknya, kemudian PPKL pendampingnya, kabupaten, kota. Nah, ini nanti silahkan, atau sektor usahanya apa, koperasi binaan mana. Nah, nanti tinggal
bisa di-download, bisa dicetak. Ini nanti akan kelihatan, oh ini sudah bernik. Seandainya ada yang membutuhkan data, kita tinggal lengkapi. Kemudian yang selanjutnya, kalau untuk koperasi baru berarti tinggal kita input saja, sama seperti biasanya kita lengkapi tanggal badan hukum, pengesahan badan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian menu yang selanjutnya adalah POKMAS atau kelompok masyarakat. Sekarang tidak ada istilah lagi prakoperasi, tetapi pendampingan kita lebih pendampingan ke kelompok masyarakat. Ini berupa generalnya atau masternya, data-data POKMAS yang akan kita dampingi atau yang telah kita dampingi. Caranya sama, menunya sama, tinggal kita input nama kelompok masyarakatnya, usahanya nanti silahkan dilengkapi, sama seperti kita ngisi biasa. Nah, ini yang selanjutnya rencana kerja. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman PPKL. Rencana kerja ini tampilan dari rencana kerja kita. Jadi kegiatan hari ini kita ada berapa kegiatan, kemudian deadline yang harus kita kerjakan, yang sudah selesai berapa pekerjaan, yang masih dalam proses berapa kegiatan, dan total berapa. Ini list kegiatan yang telah kita laksanakan. Oke, kita mulai dari atas dulu. Pertama, kalender. Kalender ini fungsinya sebetulnya sebagai alat monitoring kita saja. Kalau jadwal harian kita, jadi kita bisa melihat kalender, oh jadwal kita hari ini kesini, jadwal kita besok pendampingan apa. Nah, itu nanti silahkan ini bisa dilihat. Jadi kalau dulu kita bisa tambahkan rencana kerja di sini, ini cuma sebagai pengingat saja akan kegiatan kita selama 1 bulan atau 1 minggu ini. Nah, ini silahkan ntar dilihat. Jadi kalau kita pengen lihat kegiatan kita hari ini, ya nanti tinggal dilihat. Ini berdasarkan tugas per orang. Kemudian action, ini seandainya kita mau cetak rencana kerja. Kita ambil contoh dulu, kita mau buat rencana kerja. Rencana kerja, oke. Tas yang rencana kerja yang bisa dikerjakan di bawah 2 menit langsung dikerjakan dahulu. Ini sebagai warning saja, jadi seandainya ada kegiatan yang kurang dari 2 menit langsung dikerjakan saja. Nah, ini kita mulai agenda kerja kita. Taruhlah tanggal 11 bulan 9. Untuk rencana mulai dan deadline ini paling tidak itu rencana mulai harus deadline-nya setelah diagendakan rencana mulainya. Jadi nggak boleh sama, teman-teman, nggak boleh sama. Nggak mungkin kita mulai tanggal 11 tapi deadline ternyata tanggal 10. Nah, itu nanti nggak akan bisa. Sama jamnya pun juga nggak bisa. Jadi kalau jam 11 tanggal 11, jadi jamnya pun nggak mungkin jam itu juga, jadi harus lebih. Jadi kita buat 50, 52 atau yang lainnya, atau mungkin jamnya kita buat jam 12. Ini kalau sama nggak akan mau nanti. Kemudian nama kegiatan, taruhlah kita namakan kegiatannya mungkin ini di luar pendampingan, mengikuti Zoom meeting webinar dari koperasi. Oke. Kemudian deskripsi catatannya ini kita isikan. Deskripsi kegiatannya,
peringatan dari koperasi tingkat nasional. Nah, yang sering teman-teman tanyakan adalah fungsi dari link page ini. Link page ini adalah merupakan suatu bentuk apa ya, istilahnya arsip yang akan kita buka seandainya kita kegiatannya hari ini, taruhlah kita ke koperasi ya, kita ke koperasi harus membawa taruhlah contoh RAT, kemudian kita harus membawa berkas penilaian kesehatan atau yang lainnya, itu nanti bisa di input link kan, linknya bisa di input di sini ya. Kita klik aja input link. Input link ini diklik, kita klik link input link, nanti akan diarahkan kepada file manager, di tempat arsip penyimpanan kita. Silahkan teman-teman buka file yang nanti menjadi bekal teman-teman di lapangan untuk pendampingan. Taruhlah kita membutuhkan dokumen berupa berkas contoh RAT, nanti bisa teman-teman upload di sini. Kita ambil contoh dulu. Nah, ini nanti jadi begitu teman-teman di lapangan nanti akan kelihatan, tinggal diklik itu untuk melihat mengambil data arsip yang menjadi bekal teman-teman di lapangan atau saat melakukan kegiatan rencana kerja. Nah, klik di sini itu untuk nanti akan tampil di halaman rencana kerja yang ada di list teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah prioritas dari kegiatan ini, standar atau urgent. Berarti kalau urgent ya wajib, ini sebagai pengingat kita. Kemudian tugas dari siapa, seandainya koordinator atau tugas dari Kemenkop. Nah, ini nanti tinggal disilahkan, kalau nggak ada boleh dikosongi. Ini sebagai contoh kita ambil tugas dari nah, akan dikerjakan, jenis kegiatannya atau sudah dikerjakan. Kalau akan dikerjakan berarti kita pilih akan dikerjakan ya. Kemudian apakah kegiatan ini berulang tiap hari dilaksanakan atau tidak, berarti nanti tinggal kalau dibuat harian berarti nanti secara otomatis tiap hari apa kita pilih, Senin, Selasa. Nah, itu nanti bisa kita otomatis di rencana kerja kita akan tampil. Jadi seandainya apel pagi di dinas koperasi, berarti itu kan harian, nanti bisa otomatis di rencana kerja teman-teman akan tampil secara harian rencana kerja untuk tiap hari. Kemudian buka rencana kerja setelah dibuat. Ini seandainya kita simpan nanti akan mengarah ke halaman rencana kerja kita. Kemudian kita simpan. Ini adalah halaman kertas kerja detail rencana kerja yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian untuk saran koordinator atau deskripsi itu bisa diisikan di sini. Jadi koordinator seandainya ingin melakukan monitoring, kalau login itu sebetulnya bisa memberikan komentar, atau siapapun yang bisa mengakses web ini itu bisa memberikan saran atau komentar. Nah, sebagai contoh tugas dari koordinator, saran laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kalau kita mulai melaksanakan berarti start. Kemudian kalau sudah selesai tinggal kita lihat selesai ya. Link page ini sesuai dengan halaman yang file berkas yang tadi
kita isikan saat rencana kerja, link page, jadi mengarah ke dokumen-dokumen yang kita isikan di link page tadi ya. Nanti teman-teman bisa download atau bisa lihat lah ini. Kemudian seandainya dalam rencana kerja ini ada sub kegiatannya, bisa teman-teman tambahkan di sini add sub task. Jadi taruhlah kita kasih upacara, itu nanti sub kegiatannya bisa ditambahkan di sini. Nah, ini untuk memantau saja. Kemudian komentar, ini seandainya ada yang memberikan komentar dari teman-teman lain, ingin memberikan komentar akan kegiatan, jadi sharing informasi lah terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Febri Maulana ini. File ini berisi tentang file-file yang nanti menjadi dokumentasi dari kegiatan tersebut. Kemudian itu juga dengan link, itu seandainya kita melakukan webinar, nama linknya webinar, nanti silakan masukkan saja link webinarnya di sini atau link materi apapun bisa disampaikan di sini. Jadi ini teman-teman sebagai bekal saja bahwa nanti saat kita di lapangan kita sudah tahu apa yang akan dilaksanakan, kemudian saran dari koordinator seperti apa dan berkas-berkas yang akan kita gunakan. Itu maksud dari rencana kerja. Nah, kalau sudah selesai rencana kerja atau rencana kerja tidak selesai, tinggal sampaikan saja bahwa rencana kerja tidak selesai. Mungkin nanti di sini deskripsikan bahwa kenapa rencana kerja tidak selesai, mungkin karena PPKM atau apa. Nah, itu berarti rencana kerja tidak selesai. Ini bukan menjadi indikator bahwa semua pekerjaan harus selesai, karena memang mungkin ada faktor-faktor lain yang harus tidak bisa dikerjakan. Oke, kita buat aja ini seolah-olah selesai. Nah, ini adalah pekerjaan kita. Jadi sekarang kita tinggal, seandainya pengen cetak, berarti tinggal dicetak laporan dari rencana kerja kita. Kemudian kalau kita ingin mencetak rencana kerja secara 1 bulan sebagai bahan pertanggungjawaban kita, bisa kita klik rencana kerja, kita klik action, kita klik cetak, kemudian periode bulan apa kita ingin mencetak, taruhlah bulan Agustus. Nah, apply status kegiatannya semua, atau yang masih dalam proses, atau pekerjaan yang sudah selesai, atau pekerjaan tidak selesai. Kita coba klik semua, tinggal kita cetak. Untuk rencana kerja ini nanti wajib mengetahui koordinator dan dikirimkan cap basah kedatangan koordinator. Oke, itu untuk rencana kerja. Kemudian untuk yang terbaru adalah input laporan. Nah, ini adalah yang semula 12 form, sekarang kita ringkas menjadi 4 form, tetapi tidak merubah esensi dari pelaporan teman-teman ya. Kita mulai dari form A1 dulu, kode A1. Kita coba input laporan. Input laporan terkait dengan input laporan A1 pendampingan koperasi. Kita coba input laporan. Jadi kita di lapangan mendampingi koperasi apa? Sebagai contoh KUD Bayan. Ke koperasi kita melakukan apa? Taruhlah melakukan pendataan ODS atau modernisasi koperasi. Jadi masing-masing kategori ini berbeda tampilannya. Jadi yang
kemarin sampai 12 form, sekarang cuma 1 form, tetapi tetap kita ringkas. Taruhlah kita melakukan kalau dibayar melakukan pendampingan kerjasama koperasi. Nah, pendampingannya dalam bentuk apa? Taruhlah pembiayaan. Pembiayaan kepada koperasi. Nah, nama mitra koperasi yang dilakukan pendampingan apa? Taruhlah LPDB. Oke, contoh LPDB. Jenis badan mitra usahanya ini kalau seandainya bekerja sama dengan antar koperasi ya koperasi, kemudian kalau dengan CP yayasan perorangan, kalau lainnya berarti dengan Kemenkom. Nah, kemudian dokumen pendukung sama caranya, tinggal kita ambil contoh dokumen yang akan digunakan seperti apa, nanti tinggal di-upload saja. Kemudian deskripsikan bentuk kerjasamanya. Kerjasama pendampingan pengajuan LPDB. Itu nanti setelah selesai kita cek, kita kirim. Nah, itu untuk input laporan pendampingan koperasi form A1. Nah, ini nanti untuk tiap bulannya silahkan dicetak laporan dari pendampingan tersebut. Kita pilih periode pelaporannya, seperti contoh Agustus, kemudian tahun berapa kita tampilkan. Nah, ini adalah tampilan untuk laporan bulanan teman-teman yang harus bertanggungjawabkan ke dinas. Jadi di sini cuma berisi rekap saja. Nanti akan secara otomatis akumulatif karena laporan ini mulai di bulan Agustus, bulan Juli belum ada. Nah, nanti akan kelihatan periode sebelumnya sudah melakukan pendataan ODS berapa koperasi, periode bulan ini berjalan itu berapa. Nah, ini nanti akan dicetak dan diserahkan ke dinas sebagai pertanggungjawaban. Nah, nanti kalau tinggal kita cetak. Nah, begitu kita cetak, ini nanti tinggal kita cetak sebagai laporan kita di dinas, kemudian kita cetak. Nah, sekarang ada tambahan barcode terkait dengan pelaporan ini. Jadi untuk mengetahui validitas laporan ini. Nah, jadi seandainya koordinator ataupun pemeriksa ingin mengakses melihat laporan PPKL, tinggal men-scan barcode yang ada dengan syarat harus login terlebih dahulu. Koordinator kalau ingin mengecek 3 koperasi ini siapa saja, nah nanti tinggal di scan aja barcode-nya, nanti akan tampil nama-nama koperasinya, nama-nama koperasi dan detail pendampingan. Jadi tinggal kita cetak. Cetak ini silahkan teman-teman pilih halamannya, color, kemudian bisa juga disimpan sebagai bentuk PDF dulu sebagai arsip. Saya sarankan tetap selain cetak kita simpan sebagai PDF, jadi nanti disimpan nama laporannya. Jadi sewaktu-waktu kita juga mempunyai arsip PDF-nya. Kita kasih taruhlah laporan pendampingan Agustus 2004. Nah, itu untuk laporan pendampingan koperasi. Kemudian langkah selanjutnya input laporan lagi adalah terkait dengan profiling koperasi. Nah, ini mungkin yang sering yang targeting yang harus segera kita kejar terkait dengan supporting data ODS. Nah, caranya sama, tetap kita input. Nah, kita cari nama koperasinya apa, sama seperti tadi taruhlah KUD Bayan. Nah, ini tinggal kita lengkapi bagian mananya, taruhlah organisasi.
Dulu yang belum punya AHU sekarang diisikan AHU-nya, kemudian NIB-nya, kemudian NPWP kalau belum ada, nah silahkan nanti diisi, dilengkapi. Jadi ini nanti bisa berkembang. Taruhlah kita datang pertama cuma bisa mendampingi organisasinya, kemudian keuangannya belum tertata, nah, nanti silahkan dilengkapi per bulan kelembagaan dan usaha. Jadi form isian ini sama dengan data kebutuhan dari ODS ya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan terkait usaha utama, foto usaha utama, usaha pendukung, dan foto usaha pendukung, tambahan produk usaha dan lain sebagainya. Nah, ini nanti silahkan dilengkapi. Data pengurus ini pun juga wajib dilengkapi untuk menambah scoring dari kinerja teman-teman. Jadi sekarang yang dinilai adalah tingkat kelengkapan data yang disajikan. Jadi bukan cuma sebatas jumlahnya saja, kuantitasnya saja, tetapi dengan kualitas dari data yang disajikan oleh teman-teman PPKL. Oke. Ya, teman-teman seandainya pengen lebih ringkas, itu bisa melakukan cetak form. Cetak form ini fungsinya adalah untuk kita cetak sebagai bahan kita di lapangan. Jadi taruhlah ini nanti kita cetak, kita serahkan kepada pengurus koperasi atau yang lainnya. Ini nanti kita cetak biar nanti teman-teman gerakan yang mengisi, nanti kita tinggal menginput di profil, boleh-boleh saja. Nah, oke. Nah, setelah kita input laporan, tiap bulan kita juga wajib mencetak laporan profiling koperasi. Nah, kita pilih tahun pelaporan, periode pelaporan, kita bisa tampilkan, kita bisa langsung print. Kalau print berarti nanti langsung kepada modul cetak laporan. Nah, ini adalah rekap data profiling koperasi yang sudah di input oleh Jeffrey Maulana. Jadi di sini ada keterangan nama PPKL-nya, provinsi penempatan, kabupaten penempatan, total koperasi yang menjadi binaan dia, kemudian periode laporan Agustus, periode berjalan berapa, kemudian total berjalan berapa. Jadi nanti ini akan akumulatif. Seandainya di bulan September nanti akan yang bulan Agustus berubah ke bulan sebelumnya, dan total yang sudah didampingi berapa di input profilingnya. Nah, ini terkait dengan cetak pendampingan profiling koperasi. Selanjutnya adalah rekap penyuluhan kepada kelompok masyarakat. Caranya sama, tetap kita input laporan. Nah, ini nama kelompok masyarakatnya. Nah, kelompok masyarakat ini berbasis komunitas atau komoditas. Apa komunitas itu? Komunitas itu seandainya komunitas ibu-ibu PKK. Kita harus lihat di pokmasnya dulu yang kita isikan di Desa Gaparang. Nah, ini Dharma Wanita, taruhlah driver online daerah. Nah, berarti kita input laporan, nah, penyuluhan kepada kelompok masyarakat. Nah, ini berarti kalau driver online berarti komunitas, karena dia komunitas driver online. Apa bedanya komunitas dengan komoditas? Komunitas ini berarti terkait dengan suatu komunitas kelompok masyarakat. Kalau komoditas itu yang berbasis produk-produk, entah itu pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi kita ambil
komunitas. Komunitas ini nama ketua kelompoknya siapa, instansi pihak Disduk, dinas perhubungan. Terus nama jenis komunitas, apakah usaha bersama, asosiasi atau paguyuban dan lain sebagainya. Jumlah anggota komunitas, kemudian lingkup keanggotaannya, kemudian apakah lingkupnya nasional, kemudian daerah dan lain sebagainya. Kemudian tanggal penyuluhan berapa, jumlah peserta perempuan, laki-laki, materi penyuluhan apa, hasil penyuluhan, saat ini ada kendala-kendala silahkan diisi kendalanya, kemudian kesimpulan, dan sampaikan foto penyuluhannya, tinggal di submit. Begitu juga untuk yang komoditas. Komoditas, nama ketua kelompoknya siapa. Nah, ini komoditas apa, apakah padi, gandum dan lain sebagainya, atau perkebunan, silahkan diisi ya. Kemudian kalau perikanan silahkan diisi perikanan, luas lahannya berapa, kapasitas produksinya berapa, dan diisikan juga keterangan yang lainnya. Oke. Nah, ini nanti bisa silakan teman-teman cetak, caranya pun juga sama. Tinggal kita pilih periodenya, tahunnya, kemudian kita cetak. Total Pokmas ini berarti total gabungan antara koperasi dan kelompok masyarakat. Sekarang kita lanjut ke produk koperasi sektor real. Nah, ini produk koperasi sektor real ini yang nanti akan tampil di website produk unggulan koperasi. Nah, ini nanti hasil inputan teman-teman akan tampil di website tersendiri, produkkoperasi.id. Nah, sesuai dengan saran dari pusat bahwa produk-produk yang ditampilkan adalah memang produk hasil dari olahan koperasi tersebut. Jadi bukan produk-produk yang minimarket gitu, bukan, tetapi kalau merupakan produk koperasi yang bersangkutan. Jadi KUD Bayan, nama produknya apa? Sebagai contoh gula semut, kategori produknya apa, makanan minuman, kemudian kapasitas produksinya berapa, taruhlah 100.000 unit satuan ya Pak. Kemudian harga produknya berapa, taruhlah 20.000 atau 2.000 per unitnya. Deskripsi produk, tinggal silahkan diisikan deskripsi produk sama seperti kita mempromosikan produk UKM atau produk koperasi. Jadi kita semacam menjual produk koperasi ini ke masyarakat umum. Jadi koperasi gula semut dengan kualitas terbaik, dibuat dengan higienis dan lain-lain. Nah, ini nanti silakan isikan kontak person yang bisa dihubungi dari koperasi tersebut, Agus, kemudian apakah koperasi sudah memiliki merek atau HQ, kemudian daerah pemasarannya, dan yang terpenting adalah foto produknya. Foto produk nanti wajib ditampilkan ya. Ini nanti tinggal setelah kita cek, kita submit. Itu terkait dengan input laporan koperasi produk sektor real. Ini yang wajib dicek. Itu berkaitan dengan laporan PPKL yang harus kita selesaikan dalam jangka waktu setiap harinya, setiap bulannya. Nanti kita cetak
laporan produk koperasi sektor real yang telah kita input. Jadi seandainya di daerahnya tidak ada produk koperasi sektor real, ya nggak usah ditampilkan, gitu. Nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi memang khusus produk-produk koperasi sendiri. Jadi kalau nggak usah dipaksakan, taruhlah koperasi punya waserda, nanti yang diisikan malah produk-produk di waserdanya. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Jadi yang diisikan adalah produk atau baik barang ataupun jasa yang dikelola oleh koperasi. Nah, ini terkait laporan produk koperasi sektor real. Ini yang makanan minuman berapa produk, ini nanti silahkan dicetak sebagai laporan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa tiap bulan yang sekarang yang wajib kita cetak berupa 5 lembar, terdiri dari rencana kerja, kemudian pendampingan koperasi, laporan profil koperasi, laporan kelompok masyarakat, dan produk koperasi sektor real. Jadi diseragamkan bahwa pelaporan kita hanya 5 lembar. Itu untuk terkait input laporan. Kemudian informasi, nah ini yang sering salah dari teman-teman PPKL. Informasi ini berupa, jadi nggak perlu semuanya buat informasi seperti ini. Informasi ini sebagai ajang tukar menukar informasi antar PPKL. Jadi ajang diskusi. Taruhlah kita punya contoh yang barusan rame terkait dengan OSS RBA. Apakah ada seandainya punya materi atau yang lainnya, silahkan disampaikan ke teman-teman yang lain. Jadi seluruh PPKL di seluruh Indonesia nanti bisa belajar di sini, saling belajar tentang materi-materi seputar perkoperasian. Jadi ini bukan merupakan kalau kayak ini bukan merupakan informasi sih kalau menurut saya. Ya. Kemudian yang menjadi scoring adalah posting berita. Nah, ini justru nanti yang wajib atau bisa dijadikan scoring. Nah, ini sudah ada 200 berita, tetapi kewenangan untuk mempublish berita ini nanti yang akan tampil di halaman website PPKL seputar PPKL. Nah, jadi nanti akan tampil di sini. Tapi kewenangan untuk mengapprove atau menyetujui redakturnya ada pada pusat. Jadi kita tinggal membuat semacam artikel tentang perkoperasian atau apa yang kita lakukan. Caranya sama, kita tinggal input artikel kita, judul artikel, nah ini deskripsinya, kemudian meta title, ini boleh diisi boleh enggak, kata kunci. Jadi seandainya search engine atau apa ya, mesin pencarian di Google nanti taruhlah seputar koperasi. Kemudian PPKL atau koperasi. Ini deskripsinya. Nah, yang menjadi kriteria penilaian adalah foto sampul. Jadi diwajibkan setiap artikel itu ada fotonya. Jadi kalau nulis artikel saja tetapi tidak disertai dengan foto pendukung, maka kecil kemungkinan untuk di-approve oleh pusat. Nanti silakan ditambahkan foto-fotonya, kemudian
foto tambahan, kategori kategori pengisian isi berita, kemudian statusnya mau di draft atau publish. Itu saja. Kalau ini tidak wajib diisi sih, yang jelas sih. Itu terkait dengan posting berita. Nah, silahkan teman-teman input, kerjakan laporan PPKL ini secara berkala setiap hari sesuai dengan tugas tupoksi kita sebagai penyuluh vokasi. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin yang masih mengganjal, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan kita terus tetap berkembang. Setiap informasinya nanti akan kita sampaikan di YouTube ataupun di grup WA PPKL yang ada. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.